Terima kasih Bu Lina memberikan waktu kepada kami, kelompok kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semua, Mas Mbak, berikut akan kami presentasikan tugas terkait dengan perubahan perilaku individu, rumah tangga, dan komunitas. Dari kelompok kami, kelompok 6, saya, dan Mbak Zidni Ilmananfi'a. Untuk itu, nanti yang pertama bisa disampaikan oleh Mbak Zidni dulu, kemudian nanti akan saya sambung presentasi yang kedua. Baik, untuk itu silahkan Mbak Zidni untuk memberikan presentasi terkait tugas kelompok 6 kita ini. Silahkan Mbak Zidni. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kelompok kami, kelompok 6, diminta untuk menambah atau memberi masukan pada buku ajar di bab yang ke-6 itu tentang perubahan perilaku di individu, rumah tangga, dan komunitas. Sebelumnya mungkin untuk berbicara tentang perubahan perilaku itu memang tidak bisa terlepas dari faktor pengetahuan dan sikap. Jadi sebelum perilaku seseorang itu terbentuk atau berubah, biasanya selalu diikuti faktor-faktor pengetahuan dan sikap yang mengiringi. Selanjutnya, Pak. Nah, pengertian perilaku ini lebih ke pengetahuan ya, maksudnya untuk pengetahuan itu hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimiliki. Kemudian pengetahuan itu dapat diukur atau terukur. Jadi pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Kemudian secara garis besar, Noto Atmojo membagi tingkat pengetahuan menjadi 6 tingkatan, yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan yang terakhir evaluasi. Lanjut, Pak. Ya. Lanjut, Mbak. Ya. Tadi pembahasan sedikit tentang 6 tingkatan pengetahuan. Tahu yaitu kemampuan seseorang mengingat kembali atau recall yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu. Kemudian memahami. Jadi kalau tahu itu mungkin tingkatan yang paling rendahnya. Jadi seseorang itu hanya dia ingat dia pernah dapat sesuatu pengetahuan atau ilmu atau sesuatu yang diamati dia ingat, itu tingkatan tahu. Kemudian memahami atau comprehension, kemampuan seseorang dalam menginterpretasikan benar terhadap suatu objek yang diketahui. Kemudian dari memahami ke tingkatan aplikasi, yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan prinsip pada situasi lain yang dilakukan setelah memahami suatu objek. Jadi tadi dimulai memang dari melihat atau mengamati objek itu, yaitu tahu, kemudian memahami atau diinterpretasikan. Nah, setelah seseorang ini memahami, tingkatan berikutnya adalah mengaplikasikannya atau menggunakan prinsip-prinsip yang sudah diamati itu untuk di situasi yang lain. Selanjutnya, tingkatan yang keempat itu analisis, yaitu kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan atau memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui. Kemudian tingkatan kelima, sintesis, kemampuan seseorang untuk merangkum atau meletakkan dalam satu hubungan yang logis berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu berdasarkan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, Pak. Nah, faktor yang mempengaruhi pengetahuan
tadi ada pendidikan, itu di antaranya pendidikan itu bimbingan yang diberikan seseorang pada orang lain terhadap sesuatu hal agar mereka dapat memahami. Kemudian umur, bertambahnya umur pada seseorang akan menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek fisik dan psikologis atau mental. Yang ketiga, minat, kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat menjadikan seorang untuk mencoba dan menekuni suatu hal, dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Selanjutnya, pengalaman. Nah, ini pengalaman juga berpengaruh terhadap faktor pengetahuan, yaitu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian faktor yang kelima, kebudayaan lingkungan sekitar, kebudayaan di mana kita hidup dan dibesarkan sehingga mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap. Informasi, yang keenam itu faktor informasi, memperoleh informasi dapat membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Selanjutnya tentang sikap, ya, kalau tadi sudah bahas pengetahuan, jadi untuk menuju ke perilaku itu ada pengetahuan, sikap. Nah, sikap ini penilaian seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap tidak dapat langsung dilihat, tapi dapat diterjemahkan dalam perilaku yang tertutup. Jadi sikap itu kalau misalkan tingkatan masih di bawahnya perilaku, jadi dia tidak bisa langsung terlihat. Nah, sikap belum termasuk dalam suatu tindakan, melainkan cenderung untuk melakukan tindakan. Nah, adapun menurut C.A. Barski dan D.J. Bill dalam bukunya Stephen Robbins dan Timothy, komponen sikap terdiri dari komponen kognitif, afektif, dan perilaku. Nah, kognitif itu opini terhadap suatu sikap, sedangkan afektif itu bentuk perasaan dari suatu sikap. Kemudian komponen perilaku ini penjelasan maksud untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap suatu stimulus. Selanjutnya, di sini ada bagan yang tadi menjelaskan tentang aspek kognitif, afektif, dan perilaku. Nah, ini contoh ya mungkin dalam kesehatan. Jadi ketiga komponen tadi saling berkaitan untuk membentuk sikap. Tuh, saya lanjutkan kembali. Untuk ketiga komponen sikap tadi saling berhubungan. Jadi dimulai dari komponen ada sikap dari seseorang ini juga bisa mempengaruhi untuk kecenderungan orang lain bersikap atau melakukan tindakan. Itu. Selanjutnya, mungkin agak di. Ya. Nah, sedangkan kalau menurut Toto Atmojo ada beberapa tingkatan sikap. Yang pertama itu menerima. Menerima di sini diartikan seseorang yang mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan objek. Jadi dia sudah menerima. Kemudian merespon, ada timbal balik seseorang dari suatu stimulus. Misalnya seseorang menjawab pertanyaan saat diberikan suatu pertanyaan dan seseorang menyelesaikan dan mengerjakan tugas yang diberikan, berarti itu sudah dia merespon atau dikatakan tingkatan merespon. Selanjutnya, Pak. Tingkatan sikap selanjutnya itu menghargai, ajakan seseorang untuk mengerjakan atau mendiskusikan tentang suatu masalah, yaitu menghargai. Yang keempat, bertanggung jawab. Tanggung jawab seseorang terhadap segala sesuatu yang dipilihnya. Kemudian ini ada teori atribusi dalam penafsiran pengambilan keputusan individu. Jadi mungkin kalau nanti kita di lapangan, di masyarakat maupun di manapun, kita bisa menafsirkan misalnya
salah seorang individu itu ingin mengambil berperilaku atau mengambil keputusan itu ada penafsirannya, maksudnya dari faktor mana individu itu mengambil keputusan. Nah, menurut tadi diadopsi dan dijedil dalam Stephen Robin dan Jake Timothy, teori atribusi menjelaskan cara-cara menilai orang dengan berbeda, bergantung pada pengertian yang kita atribusikan pada sebuah perilaku. Hal tersebut berarti bahwa ketika kita mengamati perilaku individu, kita mencoba menafsirkan apakah itu dikarenakan dari internal atau eksternal. Misal kita tadi mau merubah, mungkin melakukan penelitian atau ingin mengamati perubahan perilaku kesehatan di masyarakat. Nah, itu kita bisa menafsirkannya apakah individu itu mengambil keputusan perilaku kesehatan secara internal atau eksternal. Nah, penentuan tersebut sangat bergantung pada 3 faktor, yaitu perbedaan, konsensus, dan konsistensi. Perilaku karena faktor internal adalah yang dipercaya pengamat berada dalam kendali perilaku pribadi dari individu itu sendiri. Kemudian, perilaku dari faktor eksternal adalah keadaan di mana individu terpaksa untuk melakukannya. Nah, ini contoh untuk menjelaskan tadi dari faktor internal atau eksternalkah individu itu berperilaku. Contohnya dalam kesehatan, sederhananya gini, yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Misalnya suatu rumah tangga atau individu rajin membersihkan bak mandi, selokan, dan lain sebagainya sebagai upaya pencegahan DBD pada musim hujan. Mungkin juga membersihkan bak mandi, memeriksa bibit-bibit nyamuk. Nah, apabila dilihat dari faktor internal, jika kita melihat dari faktor internal, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah paham dan sadar akan perilaku PHBS. Jadi misal kalau rumah tangga itu berperilaku demikian, berarti dia berperilakunya karena faktor internal, kalau memang menyangkut kesadaran pribadi rumah tangganya itu sendiri sudah sadar dan paham akan pentingnya PHBS. Nah, akan tetapi bisa saja suatu rumah tangga itu melakukan hal tersebut karena khawatir akan terkena denda atau sanksi dari RW setempat apabila tidak melakukan pencegahan DBD, sehingga terpaksa melakukan kegiatan PHBS. Maka keluarga atau rumah tangga tersebut berperilaku berdasarkan faktor eksternal karena ada tadi dorongan, paksaan dari faktor luar, bukan karena ranah kepribadiannya. Nah, ini tadi ya ada yang 3 faktor, 3 komponen tadi, perbedaan, konsensus, konsistensi. Jadi kalau kita mengobservasinya ini perilaku individu. Nah, misal kalau perbedaan di sini itu diartikan dalam situasi yang berbeda, setiap individu akan berperilaku yang berbeda. Kalau konsensus itu dalam situasi yang sama, setiap individu akan melakukan perilaku yang sama juga. Sedangkan kalau konsistensi ini di mana dalam keadaan yang sama, individu itu terus melakukan, dalam berbagai keadaan individu itu terus melakukan hal yang sama, jadi konsisten. Nah, setiap faktor ini bisa dapat diatribusikan sebagai faktor internal atau eksternal. Nah, kalau di sini juga dalam upaya perubahan perilaku individu dalam ranah kesehatan, kita bisa masuk di sini baik mungkin internal atau eksternal untuk mengubah perilakunya. Kalau misal faktor internal, ya upaya kita tadi promosi kesehatan, promosi preventif, upaya peningkatan pengetahuan, sikap, kesadaran individu maupun rumah tangga untuk mereka akan sadar bahwa memang pentingnya untuk melakukan PHBS tadi atau ranah-ranah kesehatan yang lainnya, misalnya rutin melakukan pemeriksaan secara dini seperti itu, atau rutin memeriksakan rutin posyandu misal kalau terkait di masyarakat. Nah, itu kita bisa masuk ke faktor internal. Untuk ini juga bisa masuk ke faktor kita bisa mendorong perubahan perilaku juga mungkin dari faktor eksternalnya. Jadi tadi kita advokasi
pemberdayaan. Jadi bahwa mungkin nanti suatu individu atau rumah tangga akan berubah perilaku kesehatannya karena memang paksaan dari luar tadi, ada paksaan, ada dorongan dari luar yang secara tidak langsung mau tidak mau dia harus berperilaku seperti itu. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Pak Santi. Baik, terima kasih Mbak Zidni yang telah menyampaikan presentasi terkait judul kelompok kami, yaitu perubahan perilaku di individu, rumah tangga, dan komunitas atau masyarakat. Baik, akan saya lanjutkan. Ini waktunya juga sudah lebih dari 15 menit terkait dengan perubahan sosial. Presentasi saya lanjutkan. Tadi Mbak Zidni sudah menyampaikan terkait pengetahuan, definisi tentang perilaku, sikap, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian ada komponen sikap, dan kemudian ada teorinya. Nah, di sini terkait dengan perubahan sosial. Nah, di sini perubahan sosial merupakan sebuah perubahan pada lembaga kemasyarakatan atau komunitas yang memengaruhi sistem dalam sosial yang meliputi beberapa aspek, misalnya sikap, nilai, kemudian pola hidup atau perilaku yang ada di masyarakat, di mana perubahan sosial memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik dari sifat masyarakat selalu berkembang atau berubah tergantung dari apa yang dihadapi, apa permasalahan yang ada, baik itu secara cepat maupun lambat. Kemudian perubahan yang ada pada lembaga sosial, kemudian ada yang perubahan yang terjadi pada umumnya berdampak pada disorganisasi. Kemudian ada juga yang membatasi perubahan dengan bidang spiritual atau keagamaan, kebendaan, karena keduanya saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Kemudian sikap dalam menyikapi atau menghadapi perubahan yang terjadi itu sangat dibutuhkan agar orang tersebut tidak terbawa oleh arus, melainkan orang tersebut menentukan kemana arah perubahan yang akan terjadi. Jadi terkait perubahan sosial ini dimulai dari diri sendiri, kemudian masyarakat, perubahan sosial itu, kemudian ada lembaga-lembaga, organisasi atau kelompok, atau biasanya kalau di kampung atau di perkotaan itu ada yang namanya pertemuan warga, masyarakat, mungkin masyarakatnya itu dalam satu RW, ini ada warga RT. RT kalau satu RW itu kadang ada 4 atau 3 RT, ini pertemuan warga RT sekian. Kemudian ada perubahan yang terjadi pada organisasi muda-mudi misalnya, atau lagi juga ada nantinya perubahan organisasi misalnya ada PKK, kelompok arisan. Nah, di sini perubahan sosial akan mengikuti perubahan organisasi tersebut atau lembaga atau masyarakat umumnya di situ, perubahan sosial. Kemudian selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, faktor internal yang melandasi terjadinya suatu perubahan dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Contohnya ada bertambah atau kurangnya penduduk, ada kelahiran dan kematian yang meninggal. Kemudian ada penemuan-penemuan baru, ada misalnya ada penemuan batu yang heboh atau candi misalnya, di situ ada terjadi perubahan sosial. Kemudian nanti kalau di situ terjadi adanya tempat wisata, wisata ditemukan misalnya ada di Sungai Opak misalnya, di lingkungan masyarakat sungai terjadi di situ, bisa jadi nanti ada terjadi konflik sosial, misalnya mau sesama menyiapkan untuk istilahnya berjualan. Nah, terjadi di situ kadang-kadang kan memperebutkan sebuah tempat. Oh, ini yang strategis di sini, pintu gerbangnya di sana, pintu masuk di sana. Nah, nanti akan perubahan sosial itu ada di situ, akan mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Kemudian faktor eksternal, jadi faktor yang melatar belakangi terjadinya perubahan sosial dari lingkungan sekitar masyarakat. Misalnya lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia, pengaruh kebudayaan dan masyarakat lain. Artinya di sini faktor eksternal ini meliputi budaya masyarakat, adat istiadat misalnya di situ. Nah, di situ akan terjadi perubahan nantinya.
Kemudian yang selanjutnya adalah faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong tadi sudah adalah, saya ulangi lagi, adanya kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan, formal yang maju, sikap menghargai karya seseorang, dan keinginan untuk maju, toleransi sistem pelapisan masyarakat dan terbuka bagi penduduk yang heterogen atau majemuk. Dan faktor penghambat, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu sosial yang terlambat, kemudian sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau, dan cenderung konservatif atau konvensional, istilahnya begitu. Jadi di sini faktor pendorong dan menghambat ada semua, yang mendorong sikap dan perilakunya itu, kemudian yang menghambat juga ada. Nah, salah satunya adalah berpikir secara konvensional penghambatnya. Kalau pendorong itu tadi adalah adanya tambahan kontak ataupun ada ilmu sistem pendidikan formal yang maju, ada kebudayaan yang kontak budaya yang lain, sehingga kita bisa dapat sebagai pembanding, oh ternyata di situ budayanya seperti ini, kita bagaimana, oh sistem pendidikan situ seperti itu. Jadi mindset atau pola pikir itu akan berubah, akan mengkaji dari hasil budaya lain itu tadi, pendidikan formal yang lebih maju. Kemudian selanjutnya dari kajian artikel ilmiah yang sesuai dengan perubahan perilaku di individu, rumah tangga, dan komunitas. Jadi di sini Bapak Ibu ada kajian artikel ilmiah yang terkait dengan materi perubahan perilaku individu di rumah tangga dan komunitas. Yang telah disampaikan oleh Indah Prastyawati Tripurnamasari dari UNJ bahwa pendidikan kesehatan sekolah sebagai proses perubahan perilaku. Bapak Ibu, di sini terkait dengan pendidikan kesehatan di sekolah. Siswa-siswi setiap hari menerima ilmu pengetahuan, pendidikan, tentunya di sini ada pendidikan kesehatan yang merupakan suatu proses perubahan daripada diri seorang dan masuk untuk mencapai derajat sehat. Nah, di sini Bapak Ibu guru yang telah memberikan pendidikan atau mendidik dari anak-anak yang baru masuk sekolah, dalam arti yang sekolah di situ akan diberikan pendidikan untuk kesehatan. Jadi di sini kesehatan itu diberikan supaya anak-anak itu bisa bertanggung jawab terhadap kesehatan yang dilihat dari perilaku siswa itu sendiri. Jadi nantinya siswa itu mempunyai kebiasaan apa? Biar kebiasaan itu dapat dilakukan yang baik dan sehat. Kebiasaan misalnya, contoh ada di sini, perilaku mau makan, anak-anak kalau mau makan, misalnya jajan, itu harus cuci tangan dulu. Kemudian nanti kalau pulang, sebelum mau makan di rumah, itu cuci tangan, tentunya copot baju, ganti baju, cuci tangan, cuci kaki. Bahkan kalau secara religi bisa juga langsung berwudu, itu akan lebih suci. Begitu. Nah, ini pola hidup juga sehat, sehat secara jasmani dan rohani. Nah, di sini kunci dari pendidikan kesehatan sekolah sebagai proses perubahan perilaku adalah pendidikan kesehatan perilaku dan siswa. Dan selanjutnya adalah terkait penyuluhan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dalam tatanan rumah tangga di RW 14 Desa Jayaraga Taragong Kidul Kabupaten Garut oleh Udin Rosidin dan Iwan Suhindar. Di sini bahwa perilaku hidup sehat, bersih dan sehat atau bisa disingkat PHBS yang tertuang dalam Kemenkes, Menteri Kesehatan, bahwa di sini seluruh masyarakat Indonesia diatur supaya mengatur peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat PHBS dari mulai tahap pengkajian, perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan penilaian. Nah, PHBS ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar, seperti lingkungan rumah tangga, sekolah, komunitas.
Nah, di sini pada tatanan rumah tangga merupakan bentuk perwujudan paradigma sehat dalam budaya hidup perorangan dan keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatannya. Jadi tadi sudah saya singgung, sudah sampaikan dalam perilaku pendidikan kesehatan di sekolah terkait dengan siswa. Ini ada hubungannya dengan juga terkait dengan penyuluhan atau perilaku hidup bersih dan sehat PHBS di rumah tangga. Karena ada hubungan anak-anak sebelum masuk di sekolah tentunya berangkat dari rumah tangga. Rumah tangga di situ tentunya setiap hari atau saben hari melakukan kegiatan-kegiatan, entah itu dari mandi, kemudian dari pulang sekolah, kemudian bersih-bersih, kemudian mau tidur, kemudian bangun tidur, mandi, artinya wudhu dan sebagainya. Nah, di sini adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang berada di rumah tangga. Jadi di sini untuk meningkatkan atau supaya membiasakan diri terkait dengan memelihara dan melindungi kesehatannya dengan cara melakukan pola atau perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Di sini ada kata kuncinya perilaku hidup bersih dan sehat rumah tangga dan penyuluhan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini yang ketiga, kajian ilmiah terkait artikel yang ada hubungannya dengan perubahan perilaku individu, rumah tangga, dan komunitas. Ini adalah perubahan sosial komunitas Masjid Kampung Jogokaryan. Kampung Jogokaryan, Yogyakarta, itu tinjauan sosiologi sejarah oleh Ahmad M. Ar-Rozi. Di sini Bapak Ibu, dalam studi pengamatan perubahan sosial di masyarakat Yogyakarta, khususnya di Kampung Masjid Jogokaryan. Nah, di sini dari manajemen dan kepemimpinan para tokoh yang disegani, maka komunitas atau masyarakat masih kampung yang dirintis sejak tahun 1966 ini telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Studi ini melakukan pendekatan sosiologi sejarah dan kerangka teori klasik Max Weber. Nah, di sini Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya, di sini bahwa setelah melakukan penelitian, faktor solidaritas kebangunan agama telah mendorong gerakan ekonomi politik perihal ini menjadi karakteristik yang kolektif pada gerakan Islam secara kontemporer pada perkotaan Jawa. Jadi di sini kuncinya perubahan sosial, komunitas masjid, manajemen, ekonomi politik. Nah, di sini Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa di lingkungan Masjid Kampung Jogokaryan, kalau kita itu melewati di sana saat saat bulan puasa, Bapak Ibu bisa melihat di situ ada namanya Kampung Ramadan. Kampung Ramadan di situ ada di sepanjang jalan Masjid Jogokaryan yang menembus dari Jalan Parangtritis ke Krapia. Dari utara ya dari Gading itu kalau Bapak Ibu ke Jogja, Pelengkung Gading itu ke selatan, nanti sebelum Pondok Krapia itu ada pertigaan ke timur. Nah, di situ sepanjang jalan Jogokaryan. Di situ nanti setelah bulan puasa datang, maka akan ramai. Adanya kampung Ramadan yang berwujud pasar. Pasar menyediakan makanan jajanan untuk buka puasa. Nah, di sini itu adalah dapat merubah komunitas masjid, komunitas kampung, masyarakat. Ini ada perubahan sosialnya, yaitu bisa guyup rukun untuk mendirikan sebuah warung makan, komunitasnya masjid, menambah penghasilan, dapat ekonomi, manajemen keuangan, kemudian politik ini juga bisa jadi karena di situ rata-rata bisa jadi kan sebuah masjid yang didirikan oleh sebuah pendiri tokoh yang notabene tokoh di situ banyak yang tokoh Muhammadiyah atau kalau dalam politik ya semacam kayak tokoh PKS. Di sini terjadi bahwa adanya sebuah komunikasi yang efektif dapat menghasilkan perubahan sosial yang bagus. Bahkan dalam manajemen masjid pun itu ketua takmirnya itu bahwa administrasi masjid harus nol, ya. Kas masjid harus nol, harus dibelanjakan, bahkan ada sahur bersama, tarawih bersama, buka bersama itu setiap hari. Nah, hal di situ akan menjadi
perubahan sosial yang cukup signifikan. Kemudian yaitu kesimpulan terakhir. Bapak Ibu di sini berdasarkan teori, definisi, pengertian tentang perilaku itu tadi yang disampaikan Mbak Zidni di depan, dan sikap serta faktor mempengaruhi serta tingkatannya yang telah dimengerti dan dipahami sebagai bentuk pelaksanaan perubahan perilaku individu, rumah tangga, dan komunitas atau masyarakat. Jadi kita tahu tentang teori, definisi, pengertian, dan sebagainya, sehingga dapat melakukan perubahan perilaku di individu, bagaimana di rumah tangga, bagaimana di komunitas atau masyarakat. Dan yang kedua, simpulan yang kedua adalah berdasarkan kajian jurnal penelitian, artikel, bahwa perubahan perilaku di individu, rumah tangga, komunitas, atau masyarakat tercermin dalam kajian ilmiah, sehingga pendidikan kesehatan di sekolah sebagai proses perubahan perilaku atau siswa individu menjadi sehat. Kemudian penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di dalam tatanan rumah tangga ini juga sebagai perubahan perilaku yang hidup bersih dan sehat. Kemudian perubahan sosial komunitas di Masjid Kampung Jogarya dengan kemampuan manajemen dan kepemimpinan para tokoh masyarakat dapat membangun komunitasnya atau masyarakatnya. Itu kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini, Bapak Ibu, ini kami mengambil daftar pustaka dari Ada Mubarok, Wahid Iqbal, tahun 2007, Promkes, sebuah pengantar proses. Kedua, Notat Mojo, bisa melihat, bisa membaca, dan Robin. Kemudian yang satunya ada tiga link dari jurnal ilmiah yang kami sampaikan itu tadi, ada linknya ada semua di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, Bapak Ibu, barangkali cukup sekian bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dari kelompok kami, kelompok 6. Saya dan Mbak Zidni mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.